melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Perkembangannya, Mas. Oke. Mas, kalau ngomong soal Papua ya, itu kan Mas Andika kan lama juga menyoroti Papua dengan berbagai operasi-operasi. Iya. Tapi sampai sekarang kemudian juga Papua ini belum selesai-selesai lah. Belum, masih terus menjadi terjadi gejolak di sana. Nah, dalam perspektifnya Mas Andika yang pengalaman di militer dan punya juga pemahaman akademis, apa yang salah atau apa yang terjadi dengan Papua itu? Iya, menurut saya kompleks sekali, Mas. Kompleks sekali. Jadi pertanyaan Mas Budiman itu kan, kenapa nggak selesai-selesai? Oke. Jangankan selesai, bisa-bisa hilang itu, Mas. Bisa-bisa hilang. Hilang. Loh, kan kita sudah juga mengalami. Timor. Oke. Bukan hanya dialami oleh negara lain loh, Mas. Jadi ini tidak gampang. Oke. Kalau nggak hati-hati, boro-boro kita menyelesaikan, bisa-bisa hilang. Jadi karena saya dulu pernah ke sana, saya dalam pertumbuhan karir saya juga melihat, mengamati, sehingga pada saat saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima, ya saya buat keputusan yang menurut saya justru memperbesar peluang keberhasilan saya. Karena tugas kita kan TNI ini menegakkan kedaulatan NKRI dan mempertahankan keutuhan wilayah. Itu kan tugas kami. Nah, bagi saya, approach yang saya lakukan pada saat saya menjabat, itu yang akan lebih menjamin. Daripada yang sifatnya kinetis, tetapi malah banyak korban. Banyak collateral damage. Collateral damage ini kan korban yang kecelakaan. Dan ini yang gitu itu yang bisa kemudian nanti bahkan menyulut, Mas, reaksi eksternal, luar, sehingga kadang-kadang kita bisa kehilangan malah. Bisa kehilangan itu kan apa? Artinya dia akan menjadi negara merdeka sendiri atau ya itu melalui referendum seperti di Timor Timur? Ya itulah, Mas. Itu yang saya cegah. Karena itu juga bukannya tidak mungkin. Sangat mungkin juga terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Satu, betapapun kita inginnya untuk menjaga, kita juga harus bisa memastikan tidak ada korban yang tidak perlu. Di kedua belah pihak? Di kedua belah pihak, udah jelas. Jadi yang tadinya mungkin ofensif, satu yang bagi saya sudah masalah nih, soal kewenangan. Apa kewenangan kita di sana? Kan sejauh ini kondisinya normal. Normal, Mas, nggak ada perintah atau deklarasi dari siapapun atau putusan dari siapapun yang menyatakan bahwa ini adalah daerah operasi militer. Nggak ada. Berarti kan harus berlaku tertib sipil dengan semua peraturan perundangan yang harus ada. Kita sebagai apa? Ya kita kan sebagai TNI yang tugasnya dibutuhkan apabila kondisi tertentu terjadi. Kalau tidak, ya nggak boleh, maksudnya semaunya. Apakah status dalam posisi tertib sipil ini yang membuat Papua tidak selesai-selesai? Menurut saya enggak. Ya menurut saya ini justru malah yang benar. Oke. Karena apa? Karena jangan sampai ada kesan yang sifatnya darurat. Karena memang nggak ada kok. Iya betul bahwasannya di sana tindak kekerasan oleh kelompok bersenjata atau kelompok yang menginginkan apapun itu tujuan mereka. Mereka kan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melebihi batas-batas kemanusiaan. Jadi, iya, itu bukan sesuatu yang bisa kita terima. Tapi juga menanganinya juga jangan sampai kita membuat kesalahan baru malah. Itu sebuah kesalahan dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tapi menanganinya jangan sampai menambah kesalahan yang lebih besar. Oke. Atau jangan-jangan terlalu banyak yang ngurusin Papua sehingga penanganannya menjadi tidak komprehensif. Iya, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi memang, Mas, menurut saya kompleks lah. Makanya saya bilang tadi kompleks. Oke. Karena saya melihatnya gini, Mas. Apabila tiap tahun anggaran ya, masing-masing kabupaten itu membangun fasilitas umum baru
Apakah itu sekolah, apakah itu misalnya jaringan air minum, listrik. Setiap tahun harus ada lah, tambah satu. Masa tambah satu aja nggak bisa? Tambah satu sekolah, tambah satu puskesmas dengan isinya maksudnya. Masa nggak bisa sih? Ya, kalau nggak bisa, kenapa? Ya itu tadi, karena kompleks. Nggak tahu karena pejabatnya yang memandang itu tidak perlu, atau anggarannya nggak cukup dalam tanda petik, sehingga diprioritaskan ke hal lain. Jadi memang sangat kompleks. Tapi kalau sebetulnya semua, masing-masing bagian, Mas, melakukan tugasnya seperti di daerah lain, bukannya tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin selesai, damai. Enggak, bukannya tidak mungkin bahwa mereka hidupnya akan normal. Pasti mungkin. Pasti mungkin. Pasti. Hanya tadi, ya gimana kalau sekolah aja nggak ada? Puskesmas saja nggak ada misalnya. Apapun masalahnya ya. Iya. Seperti misalnya saya membangun pos. Saya Panglima TNI hanya setahun, Mas. Dan saya punya anggaran yang saya kelola tahun itu. Ya. Itu saya paksakan, Mas, untuk bisa menyisakan antara lain saya membelikan kendaraan motor untuk operasi. 4x4. Bukan hanya kendaraan biasa. Sebanyak 50 mobil untuk operasi. Karena di sana medannya kan begitu. Motor saya membelikan 295 khusus untuk Papua. Termasuk pos tadi. Kalau setiap tahun misalnya Panglima TNI juga melakukan hal yang sama, saya yakin kok setelah 10 tahun gitu sudah lebih bagus kondisinya. Iya. Jadi ada discontinuity ya sebenarnya. Betul. Ketidaksinkronan antara masing-masing bagian pemerintah. Seperti kasus pilotnya Susi Air gitu. Udah hari ke berapa, bulan ke berapa tidak selesai. Dan kemudian ada suara-suara harus ada perdamaian antara pemerintah dengan KKB gitu. Gimana kalau Mas Andika melihat itu? Saya kayaknya nggak mau komentar ya, Mas. Karena saya nggak punya gambaran lengkapnya. Oke. Kan untuk mengomentari itu saya harus tahu variabel-variabelnya. Dan saya itu kan terjadi setelah saya benar-benar pergi kan. Iya.